Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tutorial 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bahan antikaries untuk tugas farmasi, yaitu mengenai fluoride. Kelompok tutorial 2 terdiri dari mahasiswa dengan NPM 10 hingga 18, yaitu Disya Iswari Anugrah, Jessica Juliana Subagio, dan Suci Anugrah, Salma Sabila, Arin Hijrati Izdihar, Niken Putri Ashifa, Reina Amelia, Ajeng Berliani Wulandari, dan Atika Hardianti. Fluoride adalah bentuk ionik dari unsur fluorine dengan lambang F yang merupakan unsur paling melimpah ke-13 yang ada di kerak bumi. Fluoride ini bermuatan negatif dan bergabung dengan ion positif seperti kalsium atau natrium untuk membentuk senyawa yang stabil, misalnya kalsium fluoride atau natrium fluoride. Fluoride ini seringkali dikaitkan dengan calcified tissue atau jaringan yang terkalsifikasi pada manusia karena afinitasnya yang sangat tinggi terhadap kalsium. Boleh di next. Fluoride ini ada yang ditemukan secara alami di seluruh dunia. Fluoride tersedia dalam batas tertentu di semua jenis makanan dan air, juga tanah, serta udara, sehingga semua manusia menelan beberapa fluoride setiap hari, tapi biasanya tidak cukup untuk mencegah kerusakan gigi. Fluoride juga bisa dihasilkan oleh beberapa proses industri. Nah, sebagai bahan antikarios, fluoride ini dapat ditemukan pada air minum berfluoride, susu formula bayi, pasta gigi berfluoride, suplemen fluoride, obat kumur fluoride, fluoride topikal, dan juga beberapa makanan dan minuman olahan yang diberi fluoride. Untuk selanjutnya, boleh di next. Ini merupakan sumbernya, dan saya akan serahkan kepada rekan-rekan yang lain untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Sabila, NPM 13, dan di sini saya bersama Jessica Juliana dari NPM 11 akan menjelaskan tentang farmakokinetik dari fluoride. Boleh di next? Baik, terima kasih. Untuk yang pertama adalah absorpsi atau penyerapannya. Nah, fluor di sini adalah sodium fluorida. 90%-nya itu diabsorpsi oleh GI tract atau gastrointestinal tract dengan 77% absorpsinya pada proximal intestine dan sekitar 25% pada lambung. Untuk laju penyerapannya ini dapat bervariasi sesuai dengan pH lambungnya. Nah, untuk konsentrasi maksimal itu dicapai 20 hingga 60 menit setelah konsumsi dan diperkirakan sekitar 848 plus minus 116 Ng per ml setelah larutan natrium fluorida 20 mg dicerna dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimalnya itu 0,46 plus minus 0,17 jam. Nah, untuk bioavailabilitas dari tablet natrium fluorida yang diberikan dalam keadaan puasa itu di penelitian mendekati 100%, dan ada sumber lain yang melaporkan bahwa area under the curve atau area di bawah kurva itu dari natrium fluorida sebesar 1,14 plus minus 0,12 mikrogram kali H per ml setelah konsumsi air berfluoride. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Terima kasih. Terima kasih Salma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Juliana Subagio dan NPM akhir 011. Di sini saya akan melanjutkan yang langkah berikutnya itu ada distribusi, di mana saat diminum dengan makanan tingkat penyerapan dari fluoride dari usus dan juga bioavailabilitasnya itu keseluruhannya diturunkan. Hal itu dapat terjadi karena adanya peningkatan fluoride ke kalsium ataupun unsur makanan lainnya. Fluoride itu dapat didistribusikan ke air liur, tulang, dan juga gigi, dan juga ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit dalam ASI dan juga keringat. Setelah menelan air minum yang terdapat dalam kandungan natrium atau sodium fluoride, itu tuh ion fluoride ditemukan untuk didistribusikan ke plasma dan juga sel darah. Tingkat plasma konsentrasi dari fluorida itu lebih besar 2 kali lipat daripada konsentrasi yang ditemukan dalam sel darah. Orang dewasa itu dalam beberapa penelitian tuh ditemukan mampu mempertahankan 36% fluoride yang tertelan. Sedangkan anak-anak tuh dapat mampu mempertahankan sekitar 50% dari dosis fluoride yang masuk. Kemudian sebagian besar fluoride yang tertahan tadi itu tuh nantinya akan terlokalisasi pada tulang dan juga gigi, dan 1%-nya itu terakumulasi dalam jaringan lunak.
Kemudian fluorid juga dapat melintasi plasenta dan juga blood-brain barrier atau sawar darah otak, yang mana sawar darah otak tuh dianggap dapat mengurangi transfer fluoride. Kemudian konsentrasi sodium fluoride itu nanti pada sistem saraf pusat itu diperkirakan mencapai 20% dari konsentrasi plasma. Kemudian menurut beberapa penelitian juga tingkat penggunaan fluoride yang tinggi dalam air itu nggak dapat memicu adanya peningkatan cacat lahir karena plasenta sendiri itu mampu mengatur akumulasi kelebihan fluoride sehingga nantinya tuh dapat melindungi janin dari fluoride tingkat tinggi. Tapi walaupun begitu, paparan fluoride yang terlalu tinggi juga dalam rahim dapat menyebabkan terjadinya fluorosis tulang. Boleh di next. Selanjutnya itu ada protein binding dan juga metabolism, di mana pada protein binding itu ion fluoride itu terikat pada protein plasma, namun besar persentase pengikatan protein plasma itu tuh belum tersedia dalam beberapa penelitian karena masih diuji hingga saat ini. Nah, besar ikatan plasma itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi obat di dalam darah dan juga afinitas obat terhadap protein, di mana semakin tinggi ikatan protein, maka makin rendah juga distribusi obat untuk mencapai target kerjanya. Jadinya tuh obat nanti akan semakin sedikit yang dapat didistribusikan untuk mencapai target kerjanya. Sedangkan obat yang baik itu apabila ikatan dengan protein plasmanya rendah, sehingga obat itu tuh nantinya dapat didistribusikan lebih banyak untuk dapat mencapai ke target kerjanya. Kemudian selanjutnya ada metabolisme, di mana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme dari fluorida. Yang pertama itu ada gangguan keseimbangan asam basa, kemudian selanjutnya ritme sikardian, kemudian tingkat hematokrit, tingkat aktivitas fisik, kemudian status hormonal, fungsi ginjal, dan juga predisposisi genetik selain diet atau makanan. Mungkin boleh di next. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah route of elimination dan juga half-life. Nah, untuk natrium fluorida ini, dia ini sangat cepat diekskresikan, terutama dalam urin. Dan sekitar 90% fluorida itu disaring oleh glomerulus dan diserap kembali oleh tubulus ginjal, sedangkan untuk sekitar 10%-nya diekskresikan dalam tinja atau feses. Nah, untuk waktu paruh atau half-life dari eliminasi plasma terminal setelah menelan air minum berfluorida itu umumnya berkisar antara 3 hingga 10 jam, dan waktu paruh natrium fluorida dalam tulang adalah 20 tahun. Boleh di next. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah clearance. Nah, untuk natrium fluorida ini, dia dengan cepat dibersihkan oleh ginjal dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk faktor dari laju filtrasi glomerulusnya, aliran urinnya, dan juga pH urin. Menurut sebuah studi klinis yang mengevaluasi farmakokinetik tablet natrium fluorida oral pada orang dewasa muda yang sehat, clearance dari ginjalnya itu ditentukan menjadi 77,4 plus minus 11,2 ml per menit untuk urin yang asam, sedangkan untuk urin yang basah itu 78,4 plus minus 6,9 ml per menit. Terdapat juga referensi lain yang memperkirakan clearance ginjal ion fluoride dari air natrium fluoride itu 35 sampai 45 ml per menit. Mungkin sekian yang dapat saya dan Jessica sampaikan mengenai farmakokinetik. Mungkin di sini ada sedikit summary, boleh dibacakan oleh Jessica mungkin ya. Terima kasih Salma. Mungkin saya akan melanjutkan untuk summary-nya itu. Jadi pertama-tama farmakokinetik dari fluor itu prosesnya itu tuh dimulai ketika pemberian fluor itu diberikan secara per oral, lalu absorpsinya itu akan dilakukan di gastrointestinal tract. Seketika itu, setelah dilakukan absorpsi, itu tuh kadar plasmanya akan meningkat dalam waktu 10 menit dan mulai mencapai puncak konsentrasi setelah waktu 1 jam. Tapi itu tuh konsentrasinya dapat turun kembali setelah waktu tuh 11 sampai 15 jam. Kemudian selanjutnya fluor per oral itu dapat didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ke daerah ASI, plasenta dan juga saliva, lalu dilanjutkan ekskresi melalui ginjal dan juga akhirnya di metabolisme ke tulang dan gigi sebanyak 97%. Nah, fluor itu dapat berada di saliva karena dapat didistribusikan ke seluruh cairan tubuh, dan kesimpulan terakhir itu
ibu hamil dapat diberikan suplemen fluor agar pertumbuhan gigi dan tulang itu baik karena dapat menembus plasenta sehingga dapat dikonsumsi oleh janin. Sekian presentasi dari yang farmakokinetik. Terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya yang berikut. Ini merupakan sumber dari farmakokinetik. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Hardianti dengan NPM Akhir 018. Bersama dengan rekan saya Ajeng Berliani Wulandari dengan NPM 017 akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari fluor. Oke, boleh di next. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, itu ada peranan fluor dalam email. Jadi, peranan fluor dalam email itu merupakan fluor ini berfungsi untuk pertahanan terhadap kelarutan asam yang berperan dalam terjadinya karies pada saat pembentukan email. Jadi, fluor ini berperan sebagai dia akan memperkuat dari email itu sendiri terhadap adanya kelarutan dari asam. Kemudian peranan fluor dalam email ini terbagi menjadi saat sebelum erupsi, yaitu pada tahap pembentukan email dan setelah erupsi pada tahap maturasi email. Kemudian untuk sistemiknya itu merupakan pertahanan pada permukaan gigi terhadap proses karies. Peranan fluor itu jadi fluornya nanti dia bergabung atau membentuk ikatan dengan hidroksiapatit, membentuk ikatan yang lebih padat dan lebih stabil yang mana disebut dengan fluoroapatit. Fluoroapatit ini dia lebih resisten terhadap kelarutan asam. Akibat dari sifat yang lebih resisten ini, maka dari itu nanti akan menghambat dari proses terjadinya karies itu sendiri. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Atik atas kesempatannya. Saya Ajeng Berliani Wulandari dengan NPM 17 menjelaskan mengenai fluor dengan bakteri. Jadi fluor dengan bakteri itu akan menyebabkan karies statik. Itu dapat menghambat terjadinya karies. Nah, ion fluor itu terdapat pada saliva, kemudian menempel pada permukaan luar email, dan plaknya itu tidak bisa menempel di gigi, sehingga bakterinya itu tidak bisa tumbuh. Dan proses karies itu dapat terhambat. Jadi dengan adanya saliva, dengan ion fluor, kemudian adanya permukaan luar email, itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan flora oral yang berperan pada proses karies. Dan ini tergantung pada konsentrasi fluor dalam saliva. Yaitu apabila konsentrasi fluor itu 50 part per million, dapat menghambat metabolisme dari bakteri. Kemudian apabila konsentrasinya itu lebih dari 100 part per million, terdapat akumulasi fluor pada plak. Kemudian apabila konsentrasi fluornya itu lebih dari 250 part per million, itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Baik, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah respon klinis dari fluor. Nah, sodium fluoride ini dapat melindungi gigi dari asam dari proses demineralisasi untuk mencegah terjadinya tooth decay atau adanya pengurangan struktur dari gigi oleh bakteri. Dan berdasarkan penelitian melalui 70 percobaan klinis, 24% lesi karies itu dapat dicegah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor dibandingkan pasta gigi yang tidak mengandung fluor. Dan penggunaan fluor ini perlu diperhatikan terutama pada anak-anak usia 1-3 tahun. Apabila terdapat penggunaan fluor yang melebihi dosis atau overdosis dapat menyebabkan fluorosis. Dan fluorosis ini merupakan fluorotoksisitas kronis yang dapat ditandai dengan adanya diskolorasi pada gigi. Dan mungkin penjelasan lebih lanjut mengenai fluorotoksisitas dapat dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Lena Amelia dan juga Ari nanti akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari fluor. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja fluor yang sistemik. Nah, jadi aplikasi fluor secara sistemik ini tuh dapat dilakukan dengan fluoridasi air atau suplemen fluor. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yang akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari fluor ini. Nah, maksud dari sistemik di sini tuh adalah bahwa fluor ini tuh dimasukkan ke sistem tubuh manusia, tepatnya sistem pencernaan. Jadi tidak hanya diaplikasikan di dalam rongga mulut, tetapi masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah,
Mekanisme tindakan fluoridasi air ini tuh untuk mengendalikan karies, terutama melalui kontak topikalnya dengan gigi saat fluor itu berada di rongga mulut, atau bisa juga disebarluaskan ke area rongga mulut oleh saliva. Nah, beberapa studi yang saya lihat itu fluor sistemik ini tuh jauh lebih efektif dibandingkan fluor topikal karena fluor sistemik ini dapat mencapai permukaan pit dan fissure pada gigi molar permanen yang terkenal susah kalau hanya memakai fluor topikal. Nah, untuk mekanisme kerja sendiri, fluor sistemik itu bekerja pada saat pembentukan enamel rods atau batang enamel. Jadi, pada saat pembentukan enamel, yaitu pada pembentukan enamel rods, nanti kan ada pembentukan kristal hidroksiapatit. Nah, nanti kristal hidroksiapatit ini akan memecah menjadi ion kalsium menjadi ion hidroksil. Nah, nanti fluor sistemik ini ion fluornya itu akan bereaksi dengan ion hidroksil di sini membentuk kristal fluorohidroapatit. Nah, kristal fluorohidroapatit ini akan menghasilkan proses demineralisasi atau mengurangi kelarutan enamel yang menyebabkan karies atau ketahanan terhadap asamnya itu akan lebih meningkat. Nah, sebenarnya untuk ketahanan dari enamel itu sendiri sebenarnya udah ada di kalsium, tapi karena ion kalsium ini, nah tapi dengan aplikasi dari fluor sistemik nanti enamelnya akan lebih kuat. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, untuk mekanisme kerja fluor topikal akan dijelaskan oleh Arin. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Arin dengan NPM 014 akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja fluor topikal bagiannya. Jadi untuk fluor topikal ini aplikasi agen yang mengandung fluor dalam konsentrasi tinggi ke permukaan gigi secara berkala untuk mencegah perkembangan karies. Bentuk kerjanya dari fluor topikal ini akan memberi efek anti karies dengan meningkatkan konsentrasi pada permukaan enamel, di mana untuk fluoroapatit dan fluor hidroksiapatit yang terbentuk itu nanti akan lebih resisten terhadap pelarutan sehingga nanti permukaan giginya itu lebih resisten terhadap perkembangan lesi karies. Dan untuk aplikasinya ini bisa dilakukan secara individual baik dalam bentuk produk pasta gigi, obat kuku, dan yang lainnya, lalu gel atau foam fluoride dan yang lainnya. Boleh di next. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu sendiri, di mana untuk plak ini akan diperoleh, ini akan menjadi asam organik dengan bantuan bakteri. Kemudian untuk asam organiknya ini akan terakumulasi menjadi plak dan nantinya akan diberikan fluor topikal dalam bentuk produk seperti pasta gigi dan yang lainnya. Dan kemudian untuk fluor topikal dan nantinya akan menghasilkan kalsium fluoroapatit dan nantinya untuk kalsium fluoroapatit ini bisa meningkatkan remineralisasi. Lalu kemudian ada pelepasan hidroksiapatit atau CaPO4 di mana yang akan terjadi di fase post erupsi. Dan untuk hidroksiapatit ini nantinya akan berikatan dan akan terproses kembali dan nantinya akan berubah menjadi fluoroapatit dan nantinya akan menghambat proses demineralisasi, di mana ada gambar di sini juga. Untuk gambar yang paling kiri di bawah itu ada formasi fluoroapatit. Untuk gambar A-nya itu ada ion fluoride atau F- yang menggantikan ion hidroksil atau OH- pada hidroksiapatit dan ia menjadi fluoroapatit pada email gigi. Dan untuk gambar yang bagian B-nya itu sebagian si kristal apatit itu digambarkan untuk menunjukkan penggantian hidroksida dengan fluoride. Dan untuk gambar di sebelah kanan itu ada demineralisasi with F- present di pH 4,5 sampai 5,5, di mana itu ada gambar reaktivitas fluoride. Dan dalam kondisi karyogenik itu kan karbohidrat diubah menjadi asam oleh bakteri dalam biofilm lab. Ketika pH-nya itu turun di bawah 5,5, cairan biofilmnya akan menjadi tidak jenuh dan dengan idon fosfat dan enamel larut untuk mengembalikan keseimbangan. Ketika fluoride F-nya itu ada, fluoroapatit itu akan dimasukkan ke dalam enamel yang demineralisasi dan demineralisasi itu selanjutnya akan dihambat. Boleh di next. Nah, ini referensi yang digunakan. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke rekan yang lain.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping atau toksisitas dari fluorid. Perkenalkan sebelumnya saya Disha Iswari dengan FPM 10. Mungkin boleh di next. Nah, konsumsi pasta gigi itu biasanya merupakan penyebab utama dari overdosis fluoride, yang kemudian biasanya orang tersebut juga diikuti dengan penggunaan obat kumur yang berfluoride dan juga mengkonsumsi suplemen natrium fluoride. Nah, sebagian besar penyebab toksisitas natrium fluoride itu biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Nah, manifestasi overdosis dari natrium fluoride itu biasanya mencakup gangguan pencernaan, sakit perut, perubahan rasa di mulut, kejang, bradikardia, takikardia, sakit kepala, tremor, dan pernafasan yang pendek. Selain itu, pendarahan gastrointestinal juga dapat terjadi yang diikuti dengan sensasi rasa terbakar di dalam mulut. Kemudian bisa juga menyebabkan hipotensi, bronkospasme, mediarisis, dan peningkatan kalium yang mana nantinya dapat menyebabkan aritmia dan berhentinya kerja jantung. Nah, kenapa sih bisa overdosis? Nah, biasanya itu jika dosis yang lebih besar dari 5 mg fluoride per kilogram berat badan telah dikonsumsi oleh seseorang, maka biasanya orang tersebut disarankan untuk mendorong keluar fluoride tersebut dengan cara memuntahkannya. Kemudian orang tersebut harus diberikan kalsium dengan bentuk oral, bisa seperti susu ataupun kalsium glukonat. Nah, kemudian nanti si pasien ini harus segera mencari bantuan medis. Nah, kemudian jika konsumsi natrium fluoride itu sebanyak 15 mg fluoride per kilogram berat badan, maka itu harus segera diinduksikan untuk muntah dan harus diberikan perawatan suportif dan segera membawa ke rumah sakit untuk observasi. Nah, kemudian bisa dilihat di gambar ini merupakan salah satu contoh fluorosis pada anak. Mungkin boleh di next. Ini merupakan sumber referensi yang saya pakai. Mungkin boleh saya serahkan ke rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Suyanugra dengan NPM akhir 012. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan mengenai cara penggunaan untuk fluoride itu sendiri. Jadi, fluoride itu bisa diberikan baik secara topikal dan juga bisa secara sistemik, yang dimana sama-sama fungsinya itu untuk melindungi gigi dan juga mencegah kerusakan gigi seperti gigi karies gitu ya. Nah, untuk perawatan fluoride itu sendiri juga bisa dilakukan di rumah dengan kita sendiri atau bisa juga dengan seseorang profesional seperti dokter gigi yang dimana hal itu terdapat dosis-dosis tertentu gitu. Nah, untuk fluoride topikal sendiri itu diaplikasikannya ke gigi secara langsung dan efektif gitu bila diberikan dengan dosis yang rendah tapi sering gitu, daripada yang langsung banyak tapi jarang gitu. Jadi lebih efektif sedikit aja tapi dalam beberapa kali sehari, seperti sikat gigi gitu ya, dan juga obat kumur. Dan perawatan topikal juga bisa dilakukan oleh kita sendiri dan bisa dilakukan juga oleh profesional seperti apa ya, gel fluoride dan juga foam fluoride gitu. Bisa juga varnish juga bisa. Nah, untuk sistemik itu fluoride yang diperoleh tubuh melalui pencernaan terlebih dahulu gitu dan ikut untuk membentuk struktur gigi. Jadi tidak langsung mengenai gigi. Boleh di next. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pasta gigi. Nah, pasta gigi ini termasuk ke topikal ya. Jadi pasta gigi ini kita menyikat gigi dengan pasta gigi yang berfluoride ini merupakan pencegahan karies yang mungkin mudah sekali dan paling umum gitu untuk digunakan. Dan pasta gigi itu bisa berbentuk pasta ataupun gel seperti yang ada di gambar, yang dimana pasta gigi itu terdiri dari air, terus ada abrasif, humektan, deterjen, serta apa ya, antibakteri dan flower agent, dan tentunya ada fluoride-nya. Nah, konsentrasi umum fluoride di pasta gigi ini pada umumnya itu sekitar 1.100 ppm atau parts per million. Boleh di next. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah obat kumur. Nah, obat kumur ini juga cara yang paling umum juga dan cara yang mudah, yang dimana obat kumur itu biasanya dianjurkan untuk dilakukan setiap hari dengan apa ya, dengan sebanyak 10 ml. Biasanya kan kalau ada merek tertentu di situ tulisannya atau anjurannya atau apa prosedurnya itu ada takaran ukuran sesuai gitu. Biasanya sesuai dengan tutup botolnya. Yang dimana obat kumur itu
jangan salah, karena dia tuh bukan untuk menghilangkan kebiasaan kita untuk menyikat gigi, tapi tetap harus dibarengin dengan kita menyikat gigi ataupun flossing. Nah, karena obat kumur ini memiliki resiko tertelan, ya makanya tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia, dan biasanya diberikan untuk orang dewasa atau remaja yang resiko tinggi mengalami karies gitu. Untuk kandungannya itu ada air, alkohol, ada warna juga, ada zat pembersih gitu. Boleh di next. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada gel dan juga foam fluoride. Jadi ini biasanya diberikan oleh dokter gigi, jadi jarang dengan kita sendiri di rumah ya. Diberikan oleh dokter gigi untuk pasien yang kariesnya cukup tinggi. Jadi untuk individu yang resiko terkena karies itu sedang, biasanya direkomendasikan itu setiap 6 bulan. Tapi kalau resiko tinggi kena karies itu biasanya diperbolehkan melakukan perawatan setiap 3 bulan. Nah, tapi sebenarnya foam ini sekarang juga udah bisa digunakan di rumah gitu dengan diri kita sendiri, tapi ada apa ya, ada konsentrasi yang lebih rendah gitu. Biasanya ada kemasan-kemasan tertentu. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada fluoride varnish. Jadi, fluoride ini diaplikasikan oleh dokter gigi yang dimana tujuannya itu untuk memperpanjang kontak antara fluoride dengan enamel gigi. Jadi benar-benar langsung diolesi ke enamel gigi, dan juga tujuannya itu untuk merangsang remineralisasi enamel yang sudah rusak gitu, yang tidak bisa remineralisasi. Dan varnish ini bisa digunakan untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, jadi fluoride varnish ini terdiri dari fluoride dan juga fluoride yang direkomendasikan dengan resin atau larutan berbahan dasar sintesis. Jadi, aplikasi varnish ini bukan berarti bisa melekatkan fluoride itu secara permanen, tapi hanya beberapa jam saja, dan menyikat. Jadi awalnya itu dianjurkan untuk menyikat gigi atau mengeringkan biasanya dengan kapas atau kain kasa sebelum dilakukan varnish, baru dilakukan varnish seperti gambar yang ada di slide ya. Nah, kemudian kalau udah bersih, baru varnish itu diaplikasikan dengan mikroaplikator atau sikat halus seperti yang ada di gambar itu ke permukaan gigi yang resiko karies, yang tinggi resiko kariesnya. Biasanya 4 jam pertama itu nggak boleh buat makan makanan yang berat, bolehnya makan makanan yang lunak dan juga minum air. Boleh di next. Baik, selanjutnya ini sudah masuk ke fluoride secara sistemik. Yang pertama itu suplemen fluoride diet, yang dimana terdiri dari biasanya ada tablet, lalu tablet hisap ataupun tetes yang biasanya ini tuh diberikan ke anak-anak yang tinggal di daerah kurang air fluoridasi gitu. Jadi kayak kurangnya fluoride di daerah tersebut, kurangnya paparan fluoride di daerah tersebut. Nah, suplemen fluoride ini tersedia dengan resep dokter. Jadi cuma diberikan kalau ada resep dokter gitu. Dan suplemen ini untuk anak yang resiko tinggi karies aja gitu, dan juga dengan kita mengonsumsi suplemen diet fluoride ini itu bisa mencegah karies terutama di gigi permanen gitu. Boleh di next. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya air berfluoride yang sudah di-mention di sebelumnya. Jadi fluoride air masyarakat itu sebagai pertimbangan untuk kadar fluoride dalam air minum. Nah, sekarang itu udah untuk pelayanan kesehatan masyarakat Amerika Serikat itu udah menetapkan kalau fluoride dalam air itu sudah ada gitu sekitar 0,7 sampai 1,2 ppm. Itu biasanya paling efektif, dan itu bisa untuk mencegah karies gigi juga. Nah, jadi yang tadi suplemen obat itu juga kan karena udah ada air yang berfluoride ini, jadi saat kita minum obat suplemen itu kita harus minum air yang tidak ada kadar fluoride tinggi gitu, agar fluoride yang kita terima dalam tubuh itu tidak berlebihan. Nah, boleh di next. Baik, terima kasih. Nah, untuk
selanjutnya dan yang terakhir ini ada pemberian fluor melalui makanan. Jadi seperti yang sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya, Niken yang pertama kalau fluor itu bisa ditemukan di makanan. Jadi kadang makanan yang kita makan itu tanpa kita sadari udah mengandung fluor, bahkan ada tingkat fluor itu yang udah cukup tinggi gitu. Jadi dengan kita makan makanan itu kita bisa mencegah terjadinya karies ya. Nah, jadi kita harus perhatikan juga kalau makanan sehari-hari itu seperti di rumah ya, kayak air mineral yang tadi udah ada fluor seperti, makanan yang ada di slide ini seperti apa ya, di sini ada telur, ini sudah mengandung 0,02 sampai 0,7 fluor dan juga, susu 0,1 dan kalau bisa dilihat ya ini teh itu sangat tinggi banget fluornya, 75 sampai 100 ppm. Ini alasan mengapa kita itu tidak dianjurkan untuk meminum teh secara terlalu sering karena kandungan di teh itu fluornya sudah banyak. Karena kalau fluor itu sudah kita terima terlalu banyak, itu justru akan apa ya menyebabkan kerusakan gigi yang tentunya parah. Seperti kayak tadi ya, di slide sebelumnya yang Disha sampaikan, seperti ada, kecoklatan, bintik-bintik putih yang berlebih, seperti itu. Nah, mungkin, sekian apa yang sudah saya sampaikan, terima kasih, akan saya kembalikan ke Niken. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 tutorial terkait bahan anti karies yaitu fluor. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.